Bab 2671. Baiklah, kalian berdua selanjutnya, serang aku. Setelah mengalahkan Milo, Leon menunjuk Diego dan Enzo, meminta mereka menyerang bersama untuk menghemat waktu. Jangan sok tahu, nak. Memangnya kenapa kalau kau berada di negara semi-mahakuasa? Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara negara semi-mahakuasa dan negara mahakuasa. Kau bukan tandinganku. Diego mendengus dan melepaskan energi sejatinya. Energinya dalam keadaan mahakuasa awal menyerbu Leon. Dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Enzo dan berasumsi bahwa Leon hanya berada dalam keadaan semi-mahakuasa. Terdapat jurang pemisah yang sangat lebar antara negara semi-mahakuasa dan negara yang mahakuasa. Bukan hanya levelnya saja yang berbeda, tetapi juga perbedaan kekuatannya yang besar. Banyak sekali seniman bela diri generasi kedua dan generasi pertama yang kurang berbakat berjuang untuk mencapai keadaan mahakuasa dari keadaan semi-mahakuasa. Mengingat usia Leon yang masih muda, mereka menolak untuk percaya bahwa ia mencapai keadaan mahakuasa karena hal itu mustahil. Selama Leon belum mencapai negara mahakuasa, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan Diego. Kau baru saja mencapai tahap mahakuasa awal, jadi apa yang kau banggakan? Leon menyeringai jijik saat aura kuat Diego menyelimutinya. Sombong banget. Lawan aku, kita lihat apa yang membuatmu bisa bertingkah sombong di depanku. Diego tertawa terbahak-bahak dan terprovokasi oleh sikap Leon. Dia melangkah maju dan berhenti di depan Leon, mencapai posisi berhadapan dengan Leon. Enzo, serahkan anak ini padaku. Jaga pintunya agar dia tidak bisa kabur, kata Diego kepada Enzo. Ia berada dalam kondisi mahakuasa dan tidak takut pada Leon, karena ia berasumsi Leon berada dalam kondisi semi-mahakuasa. Namun, Leon cukup tangguh dan jika ia mencoba lari, Diego mungkin akan kesulitan menangkapnya hidup-hidup. Oleh karena itu, ia memerintahkan Enzo untuk berjaga di pintu keluar dan Leon tidak boleh bisa lari. Baik, Tuan. Enzo tetap waspada dan berdiri di dekat pintu untuk mencegah Leon berlari. Baiklah, nak. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau kan junior, jadi kubiarkan kau mulai duluan. Diego mencibir mengejek dan menatap Leon. Tidak apa-apa, Pak Tua. Kau duluan saja, atau kau mungkin tidak akan sempat berbuat banyak. Balas Leon dengan tenang. Kenapa kau? Baiklah, aku akan memberimu pelajaran karena kau tidak tahu tempatmu. Diego sangat marah. Tanpa membuang waktu lagi, dia melancarkan serangan dahsyat ke Leon. Bab 2672. Lakukan. Leon tidak menunjukkan rasa takut dalam menghadapi serangan Diego. Dia mengulangi hal yang sama dan melangkah maju untuk melancarkan serangan balik. Mati kau, bocah, kata Diego dengan kejam. Dia sudah menyimpulkan bahwa Leon berada dalam keadaan semi-mahakuasa. Jika Leon menghindar atau menemukan kesempatan untuk melarikan diri, akan sulit baginya untuk melumpuhkan Leon. Namun, Leon dengan arogan mencoba menghadapinya secara langsung. Ini praktis merupakan tindakan bunuh diri dan Diego tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam serangannya dan bermaksud untuk mengakhiri pertarungan itu dalam sekejap. Sebelum ia sempat bertindak, Milo buru-buru berteriak, "Diego, ada yang tidak beres dengan anak itu." Dia bisa melancarkan serangan lagi saat masih berada di momentum serangan pertama. Hati-hati, jangan berhadapan langsung dengannya atau kau akan tertipu. Apa? Aku mengerti. Diego tersadar. Ia bertanya-tanya bagaimana Leon bisa mengalahkan Milo hanya dengan satu pukulan. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti bahwa Leon menang dengan semacam trik. Mengingat peringatan Milo, Diego bersikap waspada dan tidak mungkin menghadapi Leon secara langsung. Dia mundur dan menghindari serangan Leon. Nak, aku tak peduli tipuan apapun yang kau mainkan, karena tipuan tak akan berhasil di hadapan kekuatan absolut. Akan kutunjukkan padamu kekuatan negara mahakuasa. Terima ini, pukulan penghancur emas. Diego mendengus dan mengumpulkan energi sejatinya ke telapak tangannya untuk melancarkan teknik bela dirinya, Gold Shattering Blow. Cahaya keemasan redup bersinar di telapak tangannya dan saat dia mengulurkannya, cahaya itu melesat ke arah Leon dengan kecepatan kilat. Meskipun dia tidak tahu tipu daya apa yang dimainkan Leon,
dia yakin bahwa Leon hanya dalam kondisi semi-mahakuasa. Sekarang setelah ia melancarkan teknik terkuatnya, pukulan penghancur emas, Leon tidak mungkin dapat menangkis serangan itu kecuali ada keajaiban. Itu bahkan bukan teknik platinum. Apa hebatnya? Rasakan ini. Atli Plunder. Leon tetap tenang sepenuhnya. Menyadari kelemahan pukulan penghancur emas, Leon melancarkan perampasan bumi. Energinya berubah menjadi bilah tajam di jarinya saat ia menghadapi serangan Diego. Kau pasti ingin mati. Diego tertawa marah. Ia tidak menyangka Leon akan mampu menahan serangan itu sejak awal. Namun, Leon menolak untuk lari dan dengan arogan mencoba melawannya dengan satu jari. Ini praktis bunuh diri. Karena Leon ingin mati, Diego tidak keberatan mengabulkan keinginannya. Ia mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam serangannya dan berniat menjatuhkan Leon dengan satu pukulan agar ia bisa membawa Leon kembali ke bos barat sesegera mungkin. Bab 2673. Kenali tempatmu. Seperti Diego, Milo dan Enzo mencibir dan menatap Leon seolah-olah dia sudah mati. Milo, yang baru saja melawan Leon, menyaksikan betapa anehnya kemampuan Leon. Namun, Diego jauh lebih kuat dari Leon dan bahkan menggunakan teknik bela diri yang hebat. Ia tidak menyangka kalau Leon sanggup menangkis serangan sekuat itu, apalagi Leon begitu angkuh menghadapinya dengan satu jari saja. Jika dia tidak salah, serangan Diego akan mematahkan jari Leon atau bahkan seluruh lengannya. Tidak ada cara lain yang memungkinkan hal ini terjadi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka bertiga. Bam! Setelah terdengar suara yang memekakkan telinga, penjarahan duniawi milik Leon beradu dengan pukulan penghancur emas milik Diego. Meskipun Leon tidak sekuat itu, Atli Plunder adalah teknik kekuatan tingkat lanjut yang jauh lebih kuat daripada teknik lain dalam kategori yang sama. Pukulan menghancurkan emas Diego tidak dapat dibandingkan dengannya. Selain itu, Leon melihat kelemahan Gold Shattering Blow dan mengarahkan serangannya ke titik terlemah serangan Diego. Rampasan duniawinya berfungsi sebagai pisau tajam yang memotong serangan Diego dan melesat langsung ke arah Diego. Tentu saja, Diego jauh lebih tangguh. Karenanya, pukulan penghancur emas selangkah lebih maju dalam mencapai Leon sebelum perampasan buminya mencapai Diego. Leon berpengalaman dalam pertempuran sampai-sampai ia dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Bos Selatan dan Bos Barat. Dia bereaksi cepat dan berbalik untuk menerima pukulan penghancur emas Diego dengan cermin kedaulatan. Mengingat besarnya daya pertahanan cermin kedaulatan, ia akan mampu menangkis serangan apapun dalam wujud mahakuasa awal atau di bawahnya. Pukulan pecah emas milik Diego bahkan tidak dapat menembus pertahanannya, jadi tidak mungkin bisa melukainya. Sementara itu, rampasan duniawinya mendarat di bahu Diego dan menembusnya, mengeluarkan darah. Diego mengerang kesakitan dan mundur karena benturan itu. Akhirnya, ia jatuh ke tanah. Darah mengucur dari luka di bahunya dan membasahi bajunya. Apa? Diego kalah. Kok bisa begini? Enzo dan Milo tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka berdua tahu bahwa Diego berada dalam keadaan mahakuasa dan ketika dia melancarkan teknik yang dahsyat, mereka berdua berasumsi bahwa Leon tidak akan mampu bertahan hidup. Yang mengejutkan mereka, Leon menangkisnya hanya dengan satu jari dan mengalahkan Diego dengan satu pukulan. Peristiwa ini begitu surrealis hingga mereka berdua terguncang sampai ke akar-akarnya. Diego merasakan hal yang sama, karena ia berasumsi Leon hanya berada dalam keadaan semi-mahakuasa. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengerti bagaimana Leon berhasil mengalahkannya dan tidak dapat menerima kenyataan kekalahannya. Bab 2674. Milo adalah orang pertama yang tersadar. Melirik Leon yang tampak perkasa, dia berbalik melihat Diego dan Enzo yang terluka. Sebuah ide terlintas di benaknya dan dia membuat keputusan. Sesaat kemudian, ia melesat maju dan muncul di belakang Leon. Mati, nak, ejeknya. Menangkap Leon yang lengah, dia melancarkan serangan kuat ke punggung Leon. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Leon berhasil mengalahkan Diego, dia tahu bahwa jika yang terkuat di antara ketiganya dikalahkan, dia tidak mungkin dapat menyaingi Leon atau menyelesaikan misinya sendirian. Pikiran itu membuatnya semakin bertekad. Saat Leon tidak melihat,
dia menyerang Leon dari belakang dengan harapan dapat melumpuhkan atau melukai Leon. Itu jauh lebih baik daripada duduk berpangku tangan. Kerja bagus. Itu benar. Diego dan Enzo menjadi bersemangat. Mereka berdua tahu bahwa Leon sangat tangguh melebihi imajinasi mereka. Karena mereka berdua dikalahkan dan dilukai oleh Leon, menjadi masalah apakah mereka bisa lolos dari Leon sama sekali. Menyelesaikan misi yang diberikan oleh bos barat sudah tidak mungkin lagi dilakukan pada titik ini. Serangan siluman Milo memberi mereka secercah harapan. Meskipun Leon kuat, ia hanyalah manusia dan selama Milo berhasil melukai Leon, mereka bertiga mungkin punya kesempatan. Inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalikkan keadaan. Setelah beristirahat sejenak, Enzo merasa sedikit lebih baik. Diego hanya tertusuk etip lunder di bahunya, jadi dia baik-baik saja. Untuk bekerja bersama Milo, keduanya berdiri serempak meski rasa sakit menjalar dalam tubuh mereka. Kemudian, mereka bergerak ke posisi di mana mereka bertiga mengepung Leon. Ini adalah formasi yang mendekati sempurna. Idealnya Milo berhasil. Kalaupun gagal, dua lainnya bisa langsung bertindak begitu Leon mundur. Saat itu, Leon pasti akan kalah. Mau nyembunyi di belakangku. Tahu diri. Ejek Leon saat merasakan kehadiran Milo di belakangnya. Pikiran pertamanya adalah menghindari serangan itu. Namun, kesadaran muncul ketika ia melihat Diego dan Enzo membentuk formasi segitiga dengan Milo. Jika dia menghindar, tidak masalah arah mana dia bergerak karena Diego dan Enzo dapat dengan mudah menyerangnya. Dia praktis akan menyerahkan hidupnya kepada mereka. Tanpa ragu, dia berbalik dan menerima pukulan itu dengan cermin kedaulatannya. Bab 2675. Turun, nak. Enzo gembira karena Leon menerima pukulan itu. Awalnya dia khawatir Leon terlalu kuat sehingga serangannya tidak akan berhasil. Yang mengejutkannya, tempat Diego dan Milo berdiri membentuk segitiga sempurna dengan posisinya. Untuk membuat keadaan lebih baik, Leon putus asa atau bodoh dan akhirnya memperlihatkan dadanya untuk serangan itu. Ini sama saja dengan bunuh diri dan dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Tanpa ragu, dia mempercepat langkahnya dan tinjunya mendarat di dada Leon. Hebat! Diego dan Milo sama-sama gembira. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Leon tidak mau repot-repot menghindari pukulan di dada dan malah memperlihatkan dirinya, mereka tahu bahwa Leon hanyalah manusia. Sekali ia terkena pukulan di dada, ia pasti akan terluka parah hingga tidak dapat melawan lagi. Dengan cara itu, mereka akan membalikkan keadaan. Ini adalah satu-satunya cara agar hal ini terjadi. Namun, kenyataannya kejam dan saat mereka semua mencibir, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka. Bam! Tepat pada saat itu, serangan Milo menghantam dada Leon. 1. Dengan bantuan cermin penguasa, Leon tetap tidak terluka dan tidak tergerak. Dia hanya berdiri di sana dan menatap dingin ke arah Milo bagaikan dewa yang perkasa. Apa? Bagaimana mungkin? Diego, Enzo, dan Milo tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Milo ternganga pada Leon dengan tak percaya. Awalnya ia mengira serangannya setidaknya akan melumpuhkan Leon. Yang mengejutkannya, Leon menerima pukulan itu dengan dadanya dan tetap selamat. Peristiwa ini begitu surrealis hingga dia terguncang sampai ke tulang belulangnya. Diego dan Enzo merasakan hal yang sama. Mereka menatap Leon dengan kaget, keduanya bertanya-tanya bagaimana Leon bisa melakukan hal seperti itu. Itu praktis merupakan suatu mukjizat dan mereka tidak akan pernah mempercayainya sebagai kenyataan jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Baiklah, giliranku sekarang. Leon mendengus dan melancarkan serangan kuat ke arah Milo. Tidak, merasakan kekuatan dahsyat Leon mendekat, darah Milo menjadi dingin. Dia masih dalam momentum serangan awalnya dan tidak dapat menghindari serangan Leon. Pada saat-saat terakhir, dia memiringkan tubuhnya sekuat tenaga dan menghindari kerusakan langsung pada dadanya. Akan tetapi, ia tidak berhasil sepenuhnya menghindari serangan itu. Bab 2676. Bam! Setelah suara yang memekakkan telinga, serangan Leon mendarat di bahu Enzo. 1. Terdengar suara keras dan tulang Enzo langsung hancur. Ia terpental dan berguling keluar arena. Begitu dia mendarat,
rasa sakit yang tajam menusuk bahunya dan lengannya lemas. Paling parah, ia tergeletak di tanah dan langsung lumpuh. Sialan, kok bisa begini? Diego dan Milo sama-sama terpukul, hati mereka mencelos. Mereka mengira Enzo setidaknya bisa membuat Leon mundur atau menghindar. Dengan cara itu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Leon. Yang mengejutkan mereka, Leon tidak menghindar atau mundur. Sebaliknya, ia menerima pukulan itu dengan dadanya. Hal ini membuat mereka lengah karena mereka tidak menduga hal itu akan terjadi. Dengan cederanya Milo, satu-satunya kesempatan mereka untuk menang hancur dan mereka langsung putus asa. Aku mengerti. Dia bukan hanya kuat, dia juga punya alat pertahanan di negara yang maha kuasa. Pasti begitu. Diego tersadar. Dia bingung sepanjang waktu bagaimana Leon bisa menahan serangan kuat Milo. Namun, dia menemukan jawabannya setelah memikirkannya lebih lanjut. Leon kemungkinan besar memiliki alat pertahanan yang kuat di dadanya jika dia tidak salah. Jika tidak, Leon tidak akan pernah bisa tetap utuh setelah menerima serangan Milo. Meski begitu, dia tahu bahwa kekuatan Leon jauh lebih besar daripada sekadar alat pertahanan ini. Saat ia berduel dengan Leon sebelumnya, Leon melukainya dengan satu jari dan tidak ada alat pertahanan yang mampu melakukannya. Kesimpulannya, dia menyadari bahwa dia meremehkan Leon. Bab 2677. Milo, aku akan menahannya. Pergi. Begitu kamu kembali, beritahu bos Barat tentang apa yang terjadi dan suruh dia mengirim bala bantuan. Diego mengambil keputusan dengan cepat. Dia tahu bahwa Leon kemungkinan berada dalam keadaan maha kuasa awal dan karena Leon memiliki alat tingkat maha kuasa, mustahil bagi mereka bertiga untuk menangkapnya. Oleh karena itu, dia langsung memutuskan untuk mundur. Akan tetapi, Leon terlalu tangguh dan hampir mustahil bagi mereka untuk lolos tanpa cedera. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tetap tinggal dan mengulur waktu untuk memberi Milo kesempatan melarikan diri. Di sisi lain, Enzo menderita terlalu banyak cedera hingga tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa menyerah pada Enzo dan menaruh semua harapan pada Milo. Selama Milo melarikan diri dan melaporkan situasi tersebut kepada bos Barat dan Felton, ini dapat membuat mereka waspada dan mencegah mereka meremehkan Leon di masa mendatang. Selain itu, banyak seniman bela diri tangguh bekerja untuk bos Barat dan ada banyak orang di alam maha kuasa awal dan menengah. Leon tidak mungkin menyaingi mereka semua. Setelah Milo lolos dengan selamat, bos Barat pasti akan mengirim seniman bela diri yang lebih kuat untuk menyelamatkan Diego dan Enzo. Dengan cara itu, semua masalah akan terselesaikan. Baiklah, Milo merasa lega. Setelah menyaksikan apa yang mampu dilakukan Leon, dia sedikit takut pada Leon. Dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung dan ingin mundur, jadi dia senang bahwa Diego menyuruhnya lari. Tanpa ragu, dia berbalik dan berlari ke pintu. Sudah lari. Jangan secepat ini. Leon mencibir dan melangkah maju untuk menangkap Milo secepat kilat. Nak, akulah yang harus kau hadapi. Terima ini. Pukulan penghancur emas. Diego bereaksi cepat. Sebelum Leon dapat mendekat, dia melancarkan pukulan penghancur emas ke arah Leon untuk menghentikannya mengejar Milo. Minggir. Leon mendengus dan berubah menjadi Earthly Plunder. Energinya membentuk bilah tajam di ujung jarinya yang menangkal pukulan penghancur emas milik Diego. Diego pernah terluka oleh teknik ini sebelumnya sehingga dia tahu betapa dahsyatnya teknik ini. Tidak berani menghadapinya secara langsung, dia menghindari serangan Leon dan mendekat lagi di kejauhan. Dengan terus-menerus mengubah gerakannya, dia menghentikan Leon untuk memberi waktu bagi Milo. Ia menduga bahwa Leon kemungkinan berada pada level yang sama dengannya, yang berarti ia berada dalam kondisi maha kuasa awal. Meskipun Leon memiliki alat pertahanan yang kuat dan Diego tidak dapat mengalahkannya, menghentikan Leon seharusnya tidak menjadi tantangan. Bab 2678. Hebat. Milo senang karena Leon terhenti. Dia hampir saja berhasil melewati pintu dan begitu keluar dari ruangan, dia dapat memanfaatkan keadaan sekelilingnya untuk melarikan diri. Sehebat apapun Leon, dia tidak mungkin bisa menangkapnya. Namun, kenyataannya kejam dan sebelum dia bisa terlalu gembira, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang Milo dan Diego.
Kalian yang minta ini. Karena kalian berdua ingin mati, jangan salahkan aku. Rasakan ini. Badai menerjang. Ekspresi Leon menjadi gelap saat Milo hendak melarikan diri. Meskipun Milo adalah orang yang tidak penting baginya dan tidak menjadi masalah jika dia melarikan diri, Leon sangat marah karena Bos Barat dan Felton mengirim seseorang untuk menyerangnya, berpikir mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan pengaruh mereka di wilayah Barat. Jika dia membiarkan Milo lolos, dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Dengan pemikiran itu, Leon menjauh dari serangan Diego dan mengulurkan kedua tangannya untuk melancarkan teknik terkuatnya, Hurricane Break. Putaran energi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bergabung menjadi badai dahsyat yang bergerak menuju Diego dan Milo. Apa? Kekuatan apa ini? Merasakan tekanan dahsyat badai break, Diego dan Milo tercengang. Diego awalnya mengira tingkat kekuatan Leon kemungkinan besar sama dengan dirinya. Ia juga berasumsi bahwa Leon berhasil mengalahkannya sebelumnya dengan bantuan harta karunnya. Yang membuatnya bingung, dia tampaknya telah meremehkan Leon lagi. Leon memiliki teknik hebat seperti Hurricane Break, yang jauh lebih kuat daripada Atli Plunder. Mengingat kekuatannya di alam maha kuasa, ia mungkin bisa menangkis Hurricane Break jika ia berada dalam kondisi optimal. Namun, ia terluka oleh penjarahan bumi milik Leon dan mustahil baginya untuk menandingi Hurricane Break saat ini. Lebih parahnya lagi, jangkauan Hurricane Break terlalu luas dan dia terlalu dekat dengan Leon. Sebagian besar kekuatannya diarahkan padanya dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Akan tetapi, ia menolak untuk hanya berpangku tangan saja. Sialan, tak ada gunanya. Diego menggertakkan giginya dan buru-buru melancarkan serangan ke Hurricane Break. Bam! Setelah mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, serangannya berbenturan dengan Hurricane Break. Hurricane Break merobek serangannya dan menghantamnya, membuatnya terpental. Begitu mendarat, Diego meludahkan beberapa teguk darah dan merasakan sakit yang amat sangat menjalar dalam dirinya. Banyak tulang di tubuhnya patah dan dia memucat saat dia tergeletak di tanah. Dia menderita luka parah dan kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Bab 2679. Saat Hurricane Break menghantam Diego, Enzo juga terkena hantaman dan terbanting ke dinding di dekatnya. Begitu dia mendarat di tanah, dia meludahkan darah seperti yang dilakukan Diego dan merasakan tulang-tulangnya remuk. Untungnya, Diego menerima sebagian besar benturan dan lukanya tidak separah Diego. Namun, ia hanya berada di alam semi maha kuasa dan tidak sekuat Diego. Meskipun lukanya tidak separah itu, kondisinya tidak lebih baik dan ia kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Tentu saja, mereka berdua bukan satu-satunya yang terkena dampaknya. Akibat terjangan badai yang begitu luas, sofa dan lemari di dalam kamar semuanya rusak dan pecah berkeping-keping. Mereka jatuh ke tanah dan ruangan itu langsung berantakan. Leon menghela napas ketika Diego dan Enzo dikalahkan. Hurricane Break membutuhkan banyak sekali energi spiritual dan dia menghabiskan sedikitnya setengah energi spiritualnya dalam serangan ini. Untungnya, Hurricane Break tidak mengecewakannya dan langsung menjatuhkan Diego dan Enzo dalam sekejap. Pertarungan berakhir. Ia mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, lalu menyegel kekuatan mereka agar tidak menimbulkan masalah lagi. Sudah berakhir. Melihat mereka semua ditangkap, ketiganya memucat dan hati mereka tenggelam. Mereka semua berasumsi bahwa Leon hanyalah seorang pemuda yang belum berpengalaman. Mereka merasa bahwa mereka dapat dengan mudah menangkapnya dan menjalankan misi yang dipercayakan Bos Barat kepada mereka. Kembali di tempat parkir, mereka bahkan mengira bahwa Bos Barat terlalu berhati-hati dengan mengirim 3 orang untuk menangkap seorang anak muda. Yang membuat mereka bingung, Leon sangat tangguh meski usianya sudah lanjut dan kekuatannya melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak hanya gagal menjatuhkan Leon, tetapi mereka juga akhirnya ditangkap tanpa sempat melarikan diri. Di tengah keputusasaan mereka akhirnya menyadari bahwa Leon menyuruh mereka untuk segera mendatanginya karena dia benar-benar mampu menghadapi mereka. Mereka semua meremehkan Leon, tetapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Baiklah, ayo kita bicara, kata Leon dingin dan mengusir ketiganya. Nak, apa yang akan kau lakukan? Aku peringatkan kau.
Kami bekerja untuk bos barat dan kau harus melepaskan kami jika kau tahu yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kalau tidak, bos barat dan para Vermeer akan mengejarmu. Enzo meraung keras, mencoba mengintimidasi Leon agar melepaskan mereka dengan menyebut-nyebut bos barat. Kau berada di bawah kekuasaanku dan berani bicara begitu arogan. Tahu diri. Tatapan Leon mengeras dan ia mendaratkan tendangan di kaki Enzo. Enzo tersentak kesakitan dan wajahnya memucat. Tak berani memprovokasi Leon lebih jauh, ia pun diam dengan patuh. Bab 2680. Kau ini tidak akan becus kalau tidak dipukuli. Dasar bodoh. Ejek Leon sambil menarik kakinya. Apa sebenarnya yang kau inginkan, nak? Tanya Diego dengan nada muram. Dia merasa sedikit gugup karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Leon terhadap mereka. Sederhana saja, aku punya pertanyaan untukmu. Jika jawabanmu memuaskanku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepasmu, kata Leon sambil berpikir. Ada apa? Ketiganya menjadi bersemangat dan merasakan secercah harapan. Di mana bos selatan? Apakah bos barat menyembunyikannya? Leon menatap mereka bertiga dengan saksama. Dia sudah menduga bahwa bos selatan berada di wilayah barat dan ini mungkin ada hubungannya dengan bos barat. Sekarang setelah Leon menangkap Diego dan dua orang lainnya, dia mengambil kesempatan untuk menghadapi mereka dengan harapan memperoleh beberapa informasi tentang bos selatan. Bos selatan, apa? Kami tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Diego dan dua orang lainnya bertukar pandang bingung. Meskipun bos selatan pulih di bawah asuhan Vermeers, situasinya unik dan kehadirannya sebaiknya dirahasiakan. Oleh karena itu, ia tetap berada di kamarnya dan jarang muncul di hadapan orang lain. Selain itu, ia berasal dari wilayah selatan, dan tidak banyak orang di wilayah barat yang mengenalnya. Sekalipun dia menunjukkan dirinya, orang-orang Vermeer mungkin tidak mengenalinya. Oleh karena itu, tidak seorang pun kecuali bos barat dan Felton yang tahu bahwa bos selatan sedang mencari perlindungan pada kaum Vermeer. Tentu saja, Diego, Enzo, dan Milo juga tidak menyadarinya. Apa kalian tidak tahu di mana bos selatan? Leon mengerutkan kening dan menatap mereka tajam untuk memastikan mereka berkata jujur. Sayangnya, kebingungan di mata mereka tampak nyata dan dia kecewa. Dia awalnya berencana untuk mendapatkan informasi tentang bos selatan dari Diego dan yang lainnya. Tampaknya dia terlalu naif. Bos selatan terlalu berhati-hati dan menyembunyikan jejaknya dengan baik. Ketiga orang ini hanyalah bawahan bos barat. Mereka hampir tidak memiliki pengaruh apapun di Vermeers, dan wajar saja jika mereka tidak tahu apapun tentang bos selatan. Tidak ada gunanya baginya menanyakan pertanyaan seperti itu. Kami tidak tahu. Nak, kamu bilang kamu akan mempertimbangkan untuk membiarkan kami pergi asalkan kami menjawab pertanyaanmu. Kami sudah menjawabnya sekarang. Ayo kita pergi, kata Diego. Enzo dan Milo berpikiran sama dan keduanya menoleh ke Leon dengan hati-hati, berharap dibebaskan. Tentu, aku memang bilang aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu, tapi itu hanya jika jawabanmu memuaskanku. Sekarang setelah ku tahu kau tidak tahu apa-apa, aku jadi tidak senang dengan jawabanmu. Apa kau pikir aku akan melepaskanmu semudah itu? Leon mencibir. Dia selalu menepati janjinya. Jika Diego dan dua orang lainnya bisa memberikan informasi berguna tentang bos selatan, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskan mereka. Namun, mereka tidak bisa memberikan informasi yang tidak berguna. Oleh karena itu, tidak mungkin dia akan membebaskan mereka.